Halo guys, kali ini Mimin akan membahas film horor Supernatural It Fits tahun 2025 tentang seorang terapis psikis bernama Cynthia dan putrinya Jordan. Mereka harus menghadapi entitas parasit mengerikan yang menginfeksi seorang gadis muda. Tujuan mereka adalah menghentikan kekuatan gelap ini sebelum gadis itu dan mungkin orang lain dimakan sepenuhnya oleh entitas tersebut. Lalu seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Cerita dimulai dengan Cynthia berada di sebuah kelas kosong yang tampak usang dan rusak. Dindingnya dipenuhi coretan kata tolong yang seolah merupakan jeritan putus asa. Tiba-tiba ia mendengar suara anak laki-laki yang samar memanggil minta tolong. Cynthia mengikuti suara itu melewati lorong-lorong gelap hingga sampai di sebuah ruangan remang. Di sana ia menemukan seorang bocah bernama Larry yang terkurung dalam kandang besi. Sementara seorang pria botak duduk membelakanginya. Dengan penuh keyakinan, Cynthia mencoba menenangkan Larry dan menyuruhnya kabur, meyakinkan bahwa kejahatan tidak memiliki kekuatan mutlak. Namun suasana berubah mencekam saat pria botak itu berbalik, memecahkan kaca dan serpihannya melukai tangan Cynthia. Meskipun panik, ia tetap memberi harapan pada Larry dan berjanji akan mencoba membantunya lagi. Saat Cynthia terbangun, ia menyadari luka di tangannya nyata, menunjukkan bahwa pengalaman di alam pikiran pasien bisa berdampak langsung pada dirinya. Hal ini menegaskan bahwa Cynthia bukanlah wanita biasa. Ia adalah psikoterapis supranatural dengan kemampuan memasuki pikiran pasien untuk menggali trauma dan penyakit batin yang menghantui mereka. Cynthia meminta putrinya Jordan menelusuri guru olahraga yang pernah mengajar Larry. Terungkap bahwa pria botak yang dulu melecehkan Larry adalah guru masa kecilnya. Trauma yang masih membekas hingga dewasa. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Jordan membuka dan mendapati seorang gadis kecil gugup bernama Riley. Riley mengaku dalam bahaya karena diperintahkan Agatha Baker untuk datang ke rumah Cynthia. Jordan melihat tangan Riley penuh bekas luka bakar dan menyarankan memanggil polisi. Tapi Riley bersikeras hanya Cynthia yang bisa menolongnya. Riley menceritakan sering dihantui sosok hitam menyeramkan. Saat Jordan menanyakan asal luka bakarnya, Riley tiba-tiba ketakutan dan menatap belakang Jordan, mengatakan sosok hitam itu ada di sana. Jordan tak melihat apa-apa, tapi saat Cynthia datang, matanya yang bisa melihat hal gaib memperlihatkan sosok menyeramkan itu mencengkram Riley. Saat ketegangan memuncak, pintu rumah terbuka dan ayah Riley masuk dengan marah, segera menarik Riley pergi. Cynthia dan Jordan tercengang menyadari ada rahasia yang disembunyikan keluarga itu. Jordan mulai curiga ada bahaya besar yang mengintai Riley dan keluarganya. Malam itu Jordan mendesak Cynthia untuk menolong Riley, tapi ibunya menolak. Cynthia mengaku melihat sosok iblis mengerikan menempel pada Riley sehingga ia takut ikut campur. Meski kecewa, Jordan tak menyerah. Ia menelusuri informasi guru olahraga Larry dan mengirimkan datanya ke Cynthia. Dalam percakapan hati ke hati, Cynthia menceritakan bahwa suaminya meninggal saat menangani kasus kerasukan serupa, sehingga ia trauma dan takut tragedi terulang. Jordan mendengarkan sambil menahan emosi, tetap bersikeras harus menyelamatkan Riley. Cynthia memperingatkan bahwa iblis itu sangat berbahaya dan ia tak ingin kehilangan orang yang dicintainya lagi. Malam itu Jordan bermimpi aneh. Ia melihat versi kecil dirinya berdiri di sebuah rumah. Di hadapannya tangga gelap seolah memanggil untuk naik. Sebelum sempat melangkah, Jordan terbangun dengan napas terengah-engah. Keesokan paginya, Jordan menemui sahabat ibunya, Agatha Baker, untuk menanyakan Riley.
Agatha menjelaskan bahwa ia mengenal keluarga Riley melalui ayahnya, Randall, seorang tukang kayu yang pernah membantunya memperbaiki perabotan lama. Agatha menambahkan bahwa Randall baru kehilangan istrinya dan khawatir karena tangan Riley penuh luka bakar misterius. Karena itu, Agatha memberikan nomor Cynthia kepada Randall agar Riley bisa ditolong. Mendengar cerita itu, Jordan semakin yakin dan segera meminta alamat Randall, lalu bergegas menuju rumahnya. Hard. What makes you say that? You know, serious most of the time. Might be able to help her. Oh. Sementara itu Cynthia semakin resah dan menghubungi temannya, polisi John, memintanya menangkap Don, guru fisika Larry. John bingung dan menanyakan bukti, tapi Cynthia hanya mengandalkan firasat kuat. Meski aneh, John tetap memerintahkan anak buahnya mengawasi Don secara diam-diam. Di sisi yang lain, Jordan tiba di rumah Randall dengan niat bicara dan menolong Riley. Randall menanggapi dingin, menegaskan semuanya baik-baik saja, dan menyuruh Jordan tidak ikut campur, bahkan membentaknya hingga Jordan mundur. Namun Jordan tak menyerah, ia menyelinap lewat pintu belakang, berharap menemukan Riley. Di dalam ia membuka sebuah pintu yang awalnya tampak seperti lemari pakaian. Nalurinya curiga ada sesuatu yang tersembunyi. Setelah menyingkirkan pakaian-pakaian yang tergantung, ia menemukan sebuah pintu rahasia di balik lemari tersebut. Jordan menemukan pintu rahasia dan membukanya dengan obeng. Menuruni ruang bawah tanah gelap sambil memanggil Riley. Ia yakin Riley dikurung, namun Riley muncul dari kegelapan dan panik, mengatakan bukan dirinya yang dikurung. Tiba-tiba Randall muncul dari belakang dan menghantam kepala Jordan hingga pingsan. Di rumah, Cynthia cemas karena Jordan tak kunjung pulang. Telepon dari Agatha memberitahunya bahwa Jordan sempat ke rumah Randall. Menyadari putrinya dalam bahaya, Cynthia segera bergegas menyusul. What is the address? I'm sorry. Maybe just have her call me. Agatha? Jordan tersadar di ruang bawah tanah, tangannya terikat dan kepala masih sakit. Di sampingnya seorang wanita lain juga terikat, tubuhnya cacat dan penuh luka. Terlihat sudah lama menjadi tahanan itu. Randall datang dan Jordan mencoba meyakinkannya bahwa ibunya memiliki kemampuan khusus untuk membantu Riley mengusir setan. Randall menolak, mengatakan bahwa bantuan orang lain sebelumnya hanya membuat dinas sosial ingin mengambil Riley. Ia menegaskan bahwa Riley harus memberi makan makhluk itu, jika tidak, makhluk itu yang akan memakan Riley. Riley mendekati Jordan dan meletakkan tangan di bahunya. Tanpa sadar, energi Jordan disedot oleh iblis melalui Riley, membuat lengannya terasa panas dan terbakar. Setelah itu, iblis menghilang dan Randall kembali naik ke atas bersama Riley. Randall berencana membuang Jordan ke danau, namun Riley diam-diam mengambil tang dan turun lagi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Jordan. Ia percaya Cynthia bisa menyembuhkan mereka. Jordan meyakinkannya. Lalu Riley menyerahkan tang dan Jordan melepaskan dirinya serta membebaskan wanita cacat yang terikat. Saat mereka hendak kabur, Randall muncul dengan senjata. Riley mencoba melindungi Jordan, namun wanita cacat itu menerjang Randall sehingga peluru mengenai Riley dan ia tewas seketika. Jordan kemudian merasakan sakit kepala hebat dan melihat iblis menempel pada tubuhnya. Dalam ketakutan, ia berlari keluar rumah. Cynthia dan Agatha tiba dengan mobil dan Jordan memeluk ibunya lega, sementara Randall diam-diam melarikan diri. Adegan berpindah ke kantor polisi. Cynthia berbicara dengan petugas John, sementara Jordan diinterogasi detektif.
John memberitahu bahwa wanita cacat sudah dibawa ke rumah sakit dan tim forensik menemukan sisa-sisa jasad lain di ruang bawah tanah rumah Randall. Bukti kekejian yang telah lama dilakukan Randall. John yakin Randall akan segera tertangkap. Much about the coach may have been right. Jordan diinterogasi tentang kejadian di rumah Randall, tetapi terus berbohong karena ia tahu mereka tidak akan percaya jika bicara soal setan. Tiba-tiba entitas iblis muncul di ruang interogasi, membuat Jordan menjerit histeris dan membuat para detektif mengira ia gila. Cynthia menyadari putrinya benar-benar dalam bahaya dan memutuskan menghadapi entitas itu langsung. Dengan Agatha di sisinya, ia melakukan ritual untuk memasuki alam bawah sadar Jordan. Di sana Cynthia berada di jalan gelap sepi, melihat potongan artikel koran tentang suaminya yang dulu menyebabkan pasien bunuh diri. Sambil membaca doa, ia tiba di depan rumah lamanya, tempat trauma Jordan dimulai sejak kecil. Di dalam rumah Cynthia menemukan potret keluarga lama mereka. Namun sebelum naik ke lantai atas, entitas iblis muncul dan menangkapnya. Tangan Cynthia di dunia nyata memerah terbakar, tanda ia diserang di alam bawah sadar. Agatha menamparnya untuk membawanya kembali. Setelah tersadar, Cynthia pergi ke rumah sakit mencari informasi. Sementara Jordan ditinggal di rumah bersama Agatha dan seorang polisi. Di rumah sakit, Cynthia menemui Larry yang kini menjadi resepsionis. Cynthia menanyakan Ibu Riley, dan dari catatan rumah sakit terungkap bahwa Ibu Riley bernama Samantha yang meninggal tahun lalu dalam kasus kematian yang menghebohkan. Larry menjelaskan bahwa Samantha menderita penyakit aneh, seakan daging tubuhnya dimakan dari dalam. Ia dirawat oleh seorang dokter bernama Dr. Whittaker. Mendengar itu, Cynthia segera pergi menemui sang dokter. Flesh-eating disease really upset. Dr. Whittaker menceritakan bahwa penyakit Samantha sangat langka dan parah. Dalam beberapa minggu saja, kesehatan Samantha merosot tajam. Penampilannya berubah menyeramkan dan organ dalamnya satu persatu gagal berfungsi. Sang dokter mengaku sangat terpukul karena ia sudah berusaha keras mencari penyebabnya, tapi tidak pernah menemukan jawaban. Suatu malam ketika Samantha sedang sekarat, ia berbisik kata-kata aneh. Ada sesuatu yang merasukiku, ada sesuatu di sini bersama kita, sesuatu yang lapar. Samantha lalu meminta dokter mendekat dan menggenggam tangannya erat-erat. Saat itu Dr. Whittaker merasakan seolah seluruh energi tubuhnya disedot keluar. Barulah ia sadar bahwa Samantha bukan sedang menderita penyakit biasa, melainkan sesuatu yang gaib dan berbahaya. Ia tidak bisa menyelamatkannya. Sebagai bukti, ia menunjukkan lengannya kepada Cynthia. Masih ada bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh entitas yang pernah merasuki Samantha. I can go back in. It's hungry. Sementara itu di rumah, Jordan kembali mengalami mimpi buruk. Ia mendengar suara menyeramkan yang berkata, "Beri aku makan." Saat Jordan menolak, tanaman merambat hitam tiba-tiba menyerangnya dalam mimpi, membuatnya terbangun ketakutan. Karena tidak bisa tidur lagi, ia turun ke bawah untuk memeriksa rumah. Di dapur, Jordan kaget melihat sosok iblis bersembunyi di sudut ruangan. Tiba-tiba Randall muncul entah dari mana dan langsung menculik Jordan. Tak lama kemudian Cynthia pulang ke rumah dan menemukan Agatha pingsan. Sementara Jordan sudah hilang. Ia langsung berteriak pada polisi yang berjaga di luar, memberitahu bahwa putrinya telah diculik. Adegan berpindah ke Randall yang membawa Jordan ke dalam hutan menggunakan mobilnya. Dengan tangan terikat, Jordan memohon agar dibebaskan, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu Riley. Tetapi Randall menjawab, ini bukan tentang Jordan lagi. Iblis itu kini sudah masuk ke dalam tubuh Jordan. Ia memasukkan Jordan ke dalam peti mati, memaku rapat-rapat, lalu menjatuhkannya ke dalam lubang yang sudah digali. Jordan menjerit minta tolong, tapi Randall menguburnya hidup-hidup dan pergi.
Secara mengejutkan, Randall kemudian muncul di kantor polisi dan menyerahkan diri. Cynthia panik dan memohon agar Randall memberitahu lokasi Jordan, tetapi Randall tetap bungkam. Cynthia meminta izin berbicara langsung dan menggunakan kemampuannya untuk mencari Jordan, namun polisi menolak karena dianggap melanggar aturan. Di dalam peti mati, Jordan berusaha bertahan dan menemukan senter. Saat menyalakannya, sosok entitas muncul tepat di hadapannya. Di sisi yang lain, Cian mendapat kabar bahwa Doc yang dulu dicurigai Cynthia memang penculik anak. Ia akhirnya menyadari bahwa kemampuan Cynthia nyata dan mengizinkannya berbicara langsung dengan Randall. Bersama Randall, Cynthia memasuki pikirannya menggunakan kemampuannya. Ia pertama melihat rumah sakit tempat istri Randall meninggal tragis, lalu bayangannya berpindah ke ruang bawah tanah, dan akhirnya ke hutan tempat Jordan dikubur hidup-hidup. Cynthia menghafal setiap detail lokasi sebelum keluar dari pikiran Randall. Cynthia berusaha melepaskan diri dari cekikan iblis, namun kekuatannya sangat besar hingga napasnya hampir hilang. Di tengah rasa sakit, Cynthia mengingat Jordan dan menempelkan tangannya ke dahi Jordan versi kecil yang muncul di hadapannya. Seketika ia terseret lebih dalam ke alam bawah sadar Jordan, masuk kegelapan terdalam. Di dunia iblis itu, langit hitam pekat dan tanah dipenuhi akar serta tanaman yang bergerak sendiri. Sebuah iblis raksasa muncul, tubuhnya berbalut bayangan dengan mata merah menyala. Inti dari semua mimpi buruk Jordan. Cynthia berjalan maju dengan lentera, setiap langkah terasa berat karena akar-akar mencoba menahan. Suara Jordan kecil terdengar memanggilnya, memberinya keberanian. Iblis menyerang menjerat tangan dan kaki Cynthia dengan tentakel hitam. Tubuhnya ditarik dan kesakitan. Sementara di dunia nyata, Agatha melihat tangan Cynthia memerah terbakar. Namun Cynthia menolak menyerah, memanggil Jordan agar berani melawan kekuatannya. Jordan berada di alam bawah sadarnya sendiri. Mendengar suara ibunya, ia menatap tangga yang selalu muncul dalam mimpi buruknya, dan dengan tekad menaikinya. Di loteng, ia melihat jasad ayahnya tergantung dengan tali hitam iblis. Tangisan pecah, tapi ia tahu saatnya menghadapi ketakutannya. Jordan berlari menghampiri iblis yang sedang mencekik Cynthia dan berani mencoba menarik tangan makhluk itu. Kekuatan Cynthia dan Jordan bersatu. Mereka berteriak penuh keberanian, melepaskan diri dari cengkraman kegelapan, dan membentuk senjata cahaya dari keberanian serta kasih sayang mereka. Dengan senjata itu mereka menusuk iblis berkali-kali, hingga makhluk itu mengerang dan hancur menjadi abu. Di dunia nyata, Cynthia membuka mata dengan terengah-engah, sementara Jordan yang lemah mulai bergerak. Tanda hidupnya belum hilang. John yang menyaksikan mereka selamat langsung menghela napas lega dan mengambil bantuan medis untuk memastikan keduanya mendapatkan pertolongan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, suasana berubah. Cynthia berdiri di depan rumah lamanya, tempat penuh kenangan dan luka lama. Dari pintu rumah, sosok Jordan kecil muncul. Wajahnya masih dipenuhi keraguan dan ketakutan. Dengan suara lembut namun tegas, Cynthia mendorong Jordan untuk berani menghadapi ketakutannya. Kali ini Jordan tak lagi mundur dan mulai menapaki tangga yang selama ini menghantuinya dalam mimpi buruk. Setiap langkah terasa berat, namun keberaniannya menuntun hingga ke loteng. Di puncak tangga, Jordan menemukan tubuh ayahnya yang terikat. Dengan tangannya sendiri, ia melepaskan tali yang mengekang, simbol bahwa ia akhirnya berdamai dengan masa lalu, melepaskan trauma dan menghadapi rasa takutnya. Kembali ke dunia nyata, Jordan dipeluk erat oleh Cynthia. Pelukan itu bukan sekedar rasa lega, tetapi janji untuk selalu saling menjaga. Meski tubuh mereka masih menyimpan luka akibat teror yang dialami, hati mereka kini jauh lebih kuat. Dan singkatnya, film yang berjudul It Fits tahun
Dan singkatnya, film yang berjudul It Fits yang dirilis tahun 2025 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja, dan sampai jumpa kembali di alur film selanjutnya. Bye bye.